Nama saya Ahmad Syafiq, saya dosen dan peneliti di Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan saya juga saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan FKM UI. Ya, jadi pertama-tama mungkin saya perlu menjelaskan dulu beberapa prinsip mengenai definisi atau istilah yang digunakan ya. Definisi dari pintar itu apa sebetulnya? Apakah pintar itu sama dengan pandai? Apakah sama dengan cerdas ya? Nah, kalau kita bicara mengenai kecerdasan atau intelijensia, maka kita bicara mengenai perwujudan atau manifestasi dari satu potensi. Potensi ini adalah otak ya, otak kita. Dan potensi kecerdasan itu seringkali diukur dengan alat ukur intelligence quotient atau IQ. Nah, seseorang dengan IQ yang tinggi itu bisa dia punya potensi untuk menjadi lebih pintar dibandingkan yang punya IQ yang lebih rendah. Kira-kira itu bahasa sederhananya. Sampai batas tertentu kekurangan IQ ya, itu dapat menyebabkan gangguan mental atau mental retardasi. Nah, potensi ini bisa tercapai atau bisa tidak, tergantung dari banyak hal. Ya, tergantung dari stimulasinya, tergantung dari belajarnya, tergantung dari banyak hal. Sehingga kalau kita bicara kepintaran dengan makanan, maka kita bicara banyak hal, mulai dari perkembangan otak itu sendiri. Seperti kita tahu, otak itu dia tumbuh lebih awal dan lebih cepat dibandingkan organ-organ lain dalam tubuh kita. Jadi pada usia 5 tahun, otak itu sudah mencapai 95% dari berat orang dewasa. Demikian juga sampai usia pada 2 tahun pertama perkembangannya cepat sekali. Dan itu pertumbuhan otak yang demikian itu sudah dimulai sejak dari masa janin. Tentu dalam hal ini gizi ibu menjadi penting untuk menentukan kita pintar atau tidak. Ya, gizi ibu saat hamil, kemudian bagaimana pemberian makannya pada tahun-tahun awal kehidupan, ya, yang sering disebut 1000 hari pertama kehidupan. Gitu ya. Nah, ini bagaimana ASI dan MPASI menjadi berperan sangat penting bagi potensi kecerdasan dari seseorang. Ingat potensi ya, karena perwujudannya nanti tergantung banyak hal lagi. Kalau kita ngukur, wah seseorang yang sudah besar, sudah dewasa, gitu, kemudian ukur, wah orang ini pintar sekali. Ya itu tadi ya kepintaran sekarang itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk potensi dulu waktu dia masih bayi dan masih anak-anak, mulai dari sejak kandungan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara makanan yang mempengaruhi kecerdasan atau mempengaruhi kepintaran, maka kita harus bicara mengenai bagaimana otak itu tumbuh dan berkembang. Zat-zat apa yang diperlukan? Studi-studi menunjukkan bahwa baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro itu berperan penting dalam pembentukan sel otak. Ya. Jadi dalam hal ini pembentukan sel otak itu dipengaruhi oleh banyak zat gizi, termasuk zat gizi makro dan zat gizi mikro. Sebagai contoh, anak yang mengalami kekurangan energi dan kurang protein, dia akan memiliki potensi kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang cukup gizinya. Demikian juga dengan kekurangan zat-zat lain, termasuk zat gizi makro di sini misalnya yang berasal dari lemak ya. Kita sering mendengar omega 3 atau omega 6, atau yang lebih penting sebenarnya perbandingan antara omega 3 dan omega 6. Nah, itu di masa-masa awal, di masa-masa awal dari kehidupan, karena dia menentukan pertumbuhan dan perkembangan otaknya optimal atau tidak. Ya, kemudian zat-zat gizi lain seperti misalnya yodium, ya, zat gizi mikronya, yodium, kemudian koper, ya, kuprum, ya, tembaga, kemudian asam folat.
itu di awal-awal kehidupan sangat mempengaruhi bagaimana otak itu tumbuh dan kembang. Ya, kemudian ketika dewasa, ketika dia beranjak remaja, otaknya potensinya udah selesai. Kepintarannya ditentukan oleh banyak hal lain di luar zat gizi. Meskipun ada studi-studi yang menunjukkan bahwa overeating, ya, kebanyakan makan, overweight, juga obesitas itu bisa mempengaruhi aspek kognitif. Kemudian ternyata asam lemak rantai panjang, ya, yang tidak jenuh, polyunsaturated fatty acids seperti omega 3 dan omega 6 itu tetap berpengaruh penting, bukan hanya pada masa awal kehidupan saja. Kemudian temuan lain, polyphenols dari tumbuhan, ya, dari sayur dan buah itu juga ternyata penting ketika dewasa dan mencegah supaya tidak memory loss, tidak kehilangan memori baik dalam bentuk demensia maupun bentuk lainnya ketika seseorang menjadi menua, ya, dari dewasa menjadi menua. Makanlah makanan yang beraneka ragam makanan, ya, beraneka ragam. Jadi harus lengkap makanannya, baik makronutrien maupun mikronutrien. Jadi bahan makanan yang menurunkan kecerdasan intinya gini, masalah gizi baik kelebihan maupun kekurangan itu dapat berpengaruh terhadap kecerdasan. Kira-kira gitulah jawaban yang paling singkatnya. Itu sehingga ya diharapkan kita jangan kekurangan, jangan kelebihan. Gitu. Ya, dari obesitas, jangan kekurangan gizi, anemi, ya. Anemi itu kan kurang Fe. Ya. Anemi akan menyebabkan orang lesu, lelah, letih, dan kalau udah begitu kan jadi malas mikir, ya. Ya, jadi untuk mempertahankan, ya, atau mungkin meningkatkan dari daya ingat itu kembali ke tepatnya senyawa biokimia yang aktif, ya, yang disebut sebagai polyphenols itu mempengaruhi daya ingat. Jadi dalam arti mempengaruhi kehilangan memori, gitu, ya. Jadi kalau untuk menajamkan, ya, itu saya kira itu terkait dengan potensi tadi, harus banyak latihan, gitu, ya. Tapi gizinya juga harus baik. Jadi status gizi yang baik itu membuat fungsi tubuh optimal, termasuk dalam hal fungsi yang terkait dengan kognisi, gitu. Ya, latihannya latihan memori, ya, dalam arti banyak, salah satunya misalnya membaca, menulis, gitu, ya. Itu akan membantu untuk memori kita tuh tetap aktif. Ya pasti, ya. Jadi apapun yang berlebihan pasti berdampak, ya. Dampak buruk dari kelebihan omega 3 atau omega 6 itu terkait dengan pendarahan. Bisa terjadi perdarahan, kemudian karena dia lemak, ya, asam lemak, maka meskipun sedikit pengaruhnya tetapi mungkin berefek negatif pada kesehatan kardiovaskuler, gitu, ya. Tetapi dosis yang ada sekarang ini itu masih cukup aman, ya. Yang ada dalam suplemen-suplemen itu masih cukup aman. Memang disarankan itu tidak lebih dari 6 gram, ya, atau 6.000 mg sehari. Jadi satu studi menunjukkan bahwa konsumsi saat ini dari omega 3 dan omega 6 itu masih dalam ambang batas aman. Ini studi dari European Food Safety Association kalau nggak salah, ya. Itu menunjukkan bahwa the observed consumption, jadi konsumsi yang terobservasi, teramati dari omega 3 dan omega 6 sampai saat ini masih dalam batas aman. Dan kalau kita lihat suplemen-suplemen itu biasanya sekitar 1 gram, ya, 1 gram sampai kalau yang ekstra strong itu atau yang dosisnya tinggi itu sekitar 1,5 gram.
Jadi masih di bawah yang dianjurkan, itu tidak lebih dari 4.000 mg ya 4 gram sampai 6 gram. Jadi 4 sampai 6 gram. Jadi sampai sejauh ini sih masih aman, cuma ya jangan berlebihan. Studinya menunjukkan kira-kira dalam 16 minggu itu berarti 4 bulan ya. 14 bulan konsumsi tiap hari itu masih belum menunjukkan dampak yang berbahaya. Tapi tentu segala sesuatu yang berlebihan ya tidak baik. Ya tadi ya, jadi karena konsumsi saya sih sebenarnya kurang cocok dengan istilah junk food itu, karena kalau instant food oke lah ya, makanan cepat saji gitu. Tapi kalau junk food itu kan sebenarnya makanannya sendiri mungkin saja yang disebut junk food itu malah baik-baik aja buat orang tertentu ya, buat yang udah kelebihan makannya cukup ya mungkin dia jadi sesuatu yang nggak baik ya. Tapi dalam tradisi budaya Timur itu makanan itu tidak perlu direndahkan dengan istilah sampah gitu ya. Jadi makanan sampah nggak usah ya, cuma mungkin perilaku orangnya yang kadang-kadang nggak tepat ya, misalnya sudah status gizinya udah bagus ya, atau cenderung over tapi masih makan makanan cepat saji yang tinggi lemak, tinggi kalori ya, tinggi energi, rendah serat, tinggi garam, tinggi gula. Wah, ya itu namanya perilakunya yang harus diperbaiki gitu ya. Bukan makanannya yang semata-mata disalahkan. Nah, tetapi dalam hal ini juga kalau berlebihan sekali lagi apapun tidak baik. Ya, jadi dampaknya karena berlebihan kemudian akhirnya cenderung ditambah dengan kurang gerak lagi ya. Masyarakat sekarang maunya duduk aja gitu, nggak mau bergerak. Nah, terus makannya berlebihan dengan makanan serba instan yang tadi cirinya tinggi kalori, tinggi energi ya, kemudian rendah serat, tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam gitu. Ya udah pasti keseimbangan energinya terganggu, akhirnya dia mengalami kegemukan. Kalau udah kegemukan, ya udah ada kemungkinan ya, meskipun dampaknya mungkin tidak terlalu besar, tapi itu akan mempengaruhi. Jadi yang lamban bukan cuma tubuhnya, berpikirnya juga jadi lamban. Ya ini studi di Amerika ya menunjukkan bahwa overweight itu bisa mempengaruhi tadi ya, tanda kutip cerdasan atau kepintaran kita lah. Oke, mengenai MSG, asal masih dikonsumsi dalam batas yang aman, yang diperkenankan, itu boleh saja ya, diperbolehkan, dan dampaknya terhadap kesehatan itu juga pada dosis yang berlebihan ya, berlebihan itu berlebihan sekali. Cuma dan sebenarnya MSG itu kan untuk penyedap rasa biasanya, sehingga digunakannya juga tidak terlalu banyak, sedikit. Dan rasa yang ditimbulkan itu yang sering disebut sebagai umami ya, atau rasa gurih, itu juga bisa kita peroleh secara alami, jadi nggak mesti harus MSG yang sintetik gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai 1000 hari pertama kehidupan, maka jangan pernah lupa bahwa situasi gizi dan konsumsi ibu pada saat hamil dan menyusui itu sangat penting ya. Jadi kenaikan berat badan ibu pada saat hamil harus dipastikan cukup ya. Kemudian bahkan status gizi ibu sebelum hamil itu juga harus baik. Jadi jangan hamil dalam kondisi kurang gizi
ya, karena nanti itu berdampak terhadap janinnya. Demikian juga pada saat kehamilan, konsumsinya harus ditingkatkan jumlahnya dibandingkan dengan saat normal. Lalu pada saat menyusui juga demikian. Dan untuk bayinya sendiri, jangan pernah lupa bahwa ASI itu adalah makanan terbaik bagi bayi. Ya, sampai usia 6 bulan itu ASI eksklusif harus dikawal, harus diupayakan sekuat mungkin supaya bayi ini hanya mendapatkan ASI saja ya sampai usia 6 bulan, dan nanti tetap dilanjutkan ASI-nya setelah 6 bulan, hanya ditambahkan dengan makanan pendamping ASI. Ya, makanan pendamping ASI-nya ya juga harus memenuhi syarat-syarat. Bagaimana syarat-syarat makanan pendamping ASI yang baik? Itu termasuk dalam hal ini adalah diversity-nya ya, keragamannya. Kemudian yang kedua juga dari segi frekuensinya, seberapa sering anak ini atau bayi ini makan, ya, sehingga dietnya itu cukup. Yang anemia jelas ya, dia mempengaruhi karena aliran oksigen termasuk ke otak jadi berkurang, jadi fungsi-fungsi otaknya ya turun. Itu karena tidak ada oksigen yang masuk gitu. Oksigen ini kan dibawa sama zat besi ya, hemoglobin ya. Sama hemoglobin itu komponennya yang utama adalah zat besi yang membuat dia bisa membawa oksigen itu kemana-mana, termasuk ke otak. Jadi anemia ini masalah besar di Indonesia, khususnya pada remaja putri, ibu hamil, dan ibu hamil. Ya, jadi ini masalah utama nih di kita dengan prevalensi anemia yang masih sangat tinggi. Untuk mengatasinya tentu perlu mengonsumsi dari sudut pandang gizi ya, perlu mengonsumsi lebih banyak makanan sumber zat besi ya, dengan catatan aneminya ini adalah anemi kekurangan zat gizi besi, yaitu perlu dia makan pangan yang kaya dengan zat gizi besi, dan itu Fe atau iron ya. Nah ini apa saja sih yang banyak kandungan zat gizi besinya? Itu terutama kembali ke pangan hewani nih dalam hal ini, karena zat besinya itu dia lebih mudah diserap daripada zat besi yang ada pada pangan nabati gitu. Jadi hem iron ya yang ada pada pangan hewani itu lebih mudah diserap daripada non hem iron. Jauh sekali perbandingannya itu, keterserapannya itu sedikit sekali kalau kita mengonsumsi zat besi dari pangan nabati. Ini salah satu persoalan. Yang kedua, untuk mengatasi itu juga ada suplementasi ya, suplementasi zat besi yang diberikan pada ibu hamil sejumlah 90 butir ya, untuk dimakan setiap hari 1 butir, jadi 3 bulan. Kemudian pada remaja putri juga demikian ya, ada suplementasi zat besi yang diberikan kepada remaja putri gitu. Tapi kalau mau beli sendiri ya nggak apa-apa, beli zat besi sebagai tambahan karena tidak yakin misalnya saya ini konsumsi zat besinya udah cukup atau belum. Ya berarti dia harus mendapatkan suplemen supaya aneminya bisa dicegah atau bisa diobati bahkan. Cuma memang masih banyak mitos nih di masyarakat mengenai tablet tambah darah ya. Disangka kalau minum tablet tambah darah nanti darahnya nambah, kalau darahnya nambah jadi darah tinggi. Wah itu keliru ya, padahal nggak seperti itu. Ya itu keliru sekali ya, yang menganggap sarapan pada anak-anak itu membuat mereka belajarnya malah atau terganggu gitu ya. Ya kebalikannya justru. Kalau mereka yang tidak sarapan itu di kelas ngantuk, ya di kelas ngantuk karena tadi suplai oksigen kurang, badannya lemes,
Sarapan itu bahasa Inggrisnya breakfast, to break the fasting. Fasting itu puasa artinya, breakfast itu artinya buka puasa. Jadi kenapa disebut buka puasa? Karena pada saat tidur, anak-anak itu tidur 8 jam, 9 jam, tidak ada makanan dan minuman yang masuk. Ya, oleh karena itu ketika dia bangun, maka dia harus mendapatkan energi dan zat-zat gizi yang lain pada saat sarapan. Diharapkan kira-kira 30% lah dari kebutuhan energi dan zat gizi itu sudah terpenuhi saat sarapan. Sehingga dia bisa memulai harinya, hari sekolahnya itu dengan lebih baik dan lebih siap karena sudah terpenuhi kebutuhan gizi di awal harinya. Gitu ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan kalau sarapan itu malah belajarnya terganggu. Ada juga yang luah, saya kalau habis sarapan ngantuk, ya itu yang dimakan apa? Kalau kebanyakan isinya karbo saja, karbohidrat saja, ya mungkin iya ngantuk. Jadi harus ditambah dengan proteinnya, ditambah dengan sayurnya, ditambah dengan buahnya, gitu ya, supaya tetap lengkap gitu yang dikonsumsi itu. Ya, jadi tidak sarapan itu justru membuat seorang anak siap belajar. Kalau nggak sarapan justru kebanyakan yang ngantuk, lemes gitu. Kalau paginya nggak sarapan, ya. Ya sebenarnya kurang tepat ya, karena otak itu sumber zat gizinya adalah glukosa. Jadi kalau kita nggak makan, glukosa darahnya turun, maka otak itu akan turun fungsinya. Justru kebalikannya, kalau perut kosong malah nggak masuk belajar itu. Justru jangan kosong perutnya. Kalau mau belajar yang baik yang benar ya harus dalam keadaan siap, termasuk status gizinya juga siap, kondisi gizinya siap. Ya. Tapi mungkin ada juga kali ya yang gitu, yang kalau perutnya kosong dia malah belajarnya giat. Kalau perutnya penuh dia maunya tidur. Wah, ya itu nggak bener itu sih. Itu masalah behavior, itu salah perilaku aja itu sih. Sama kepercayaan aja. Ya, tapi sebenarnya tubuh memerlukan kondisi gizi yang terpenuhi baik supaya dia bisa berfungsi optimal, termasuk otak.